Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dan kalian anak-anakku bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dapat melanjutkan aktivitas pembelajaran yang di pertemuan pertama belum selesai. Jadi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan kedua hari ini. Adapun pembelajaran yang pertemuan yang pertama tetap ketentuan infak, pada pertemuan kedua juga masih seputar ketentuan infak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sama, untuk bisa memahami tentang ketentuan infak, juga bisa mempraktekkan infak dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita berlanjut, yuk terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya, mengharap karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma wahdina siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga dengan doa kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran ini di dunia hingga hari akhir nanti. Yuk kita mulai pembelajaran. Namun sebelumnya Ustadz mau bertanya, apakah anak-anakku sekalian masih ingat tentang pelajaran yang dahulu pada pertemuan yang pertama? Apa saja pelajaran yang pertama kita pelajari? Oh, berarti ingat. Berarti di pertemuan pertama yang kita pelajari adalah tentang pengertian infak, hukum infak. Nah, untuk pertemuan kali ini Pak Ustadz akan menjelaskan, memberikan materi kepada anak-anak kelas 5 ini tentang syarat-syarat infak, juga hikmah dan manfaat infak. Yuk kita belajar bersama. Syarat orang yang mau berinfak, yang pertama adalah orang memiliki harta berlebihan. Artinya punya kelebihan hidup, punya kelebihan belanja, punya kelebihan sandang-pangan, baru sisa-sisanya diinfakkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat infak ini jangan karena sesuatu selain Allah, misalnya karena ingin dipuja, ingin mendapat penghormatan, itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Kalau kita sudah berinfak, jangan diungkit-ungkit lagi. Karena apabila diungkit, anak-anakku, maka pahala dari infak yang kita berikan itu akan hangus, akan habis. Berikutnya, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Selain itu juga, anak-anakku, barang yang diinfakkan itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, harta boleh ditasarrufkan, dapat dibelanjakan, dapat dipergunakan. Yang kedua, terpilih. Maksudnya terpilih di sini, sebaiknya kalau kita berinfak, alangkah baiknya menginfakkan harta yang kita cintai. Karena itu seperti yang dijelaskan dalam ayat pada pertemuan sebelumnya, akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan, yakni barang yang diinfakkan kalau berupa barang dapat diperjualbelikan. Yang keempat, sah menerimanya. Apakah ada orang yang tidak sah menerimanya? Di situ ada di pembahasan selanjutnya. Kemudian tanpa adanya pengganti, yakni kalau kita memberikan infak tidak harus minta ganti, juga tidak orang yang menerima tidak menggantinya, karena memang seperti yang tadi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa golongan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an di pertemuan yang pertama. Siapa saja mereka? Yang pertama, kedua orang tua. Siapa orang tua? Iya, ayah, ibu kita. Kemudian dawil kurba, yakni saudara terdekat atau keluarga. Siapa keluarga kita? Orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Saudara ayah, paman, bibi, saudara ibu, paman, bibi, kakek, nenek, itu semua termasuk kerabat kita yang juga berhak diberikan infak atau menerima infak. Yang ketiga, anak yatim. Jadi anak yatim, orang yang sudah ditinggal orang tuanya, yang masih di bawah umur, tidak mencapai umur baligh, masih diperkenankan untuk menerima infak. Kemudian orang yang sedang perjalanan. Orang yang sedang perjalanan ini tentu untuk tujuan yang bermanfaat. Misalnya mau silaturahmi ke teman-teman yang ada di seberang sana, ada di jauh sana, karena tidak pernah ketemu, misalnya lama terpendam sehingga rindu ingin berkunjung ke tempatnya. Tapi bukan untuk tempat cewek misalnya, itu lain lagi, tergantung bagaimana niat kita ke sana. Golongan yang tidak berhak menerima infak adalah yang pertama, orang yang kaya, yakni kalau sudah punya kelebihan, punya harta yang berlebihan, tidak diperbolehkan menerima infak. Karena infak itu hanya orang yang fakir, orang yang masih mampu bekerja. Artinya kalau masih bisa usaha, dirinya masih kuat untuk bekerja, maka tidak boleh menerima infak. Berikutnya, non muslim atau musuh Islam atau orang-orang kafir, mereka tidak berhak menerima, walaupun sejatinya itu kafir bermacam-macam. Ada kafir dhimmi, ada kafir muahid, dan kafir-kafir yang lain. Kemudian yang juga tidak berhak menerima infak adalah untuk digunakan pembangunan yang sudah mewah, pembangunan misalnya mau membangun hotel, mau membangun apartemen, mau membangun Alfamart dan lain-lain semacamnya. Itu tentunya tidak diperkenankan mengambil infak, karena infak itu sendiri seperti yang tadi ada hak-haknya sendiri. Bahwa di balik infak yang kita berikan itu ada hikmah. Apa saja hikmah infak? Hikmah infak itu adalah diantaranya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melimpahkan rizkinya, yakni rizki kita kalau kita berinfak. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat-sifat bakhil. Yang keempat, salah satu cara menolak musibah dengan berinfak, maka musibah tak akan mendekat insyaallah. Yang kelima, membersihkan harta yang dimiliki. Maksudnya bukan membersihkan menghabiskan. Barangkali harta yang kita miliki itu tidak jelas, misalnya ada syubhatnya, ada harta-harta yang tidak jelas. Dengan berinfak insya Allah harta itu akan bersih dari hal tersebut.
Yang berikutnya adalah manfaat dari infak. Sebenarnya hampir sama. Apa saja manfaat dari infak itu? Yang pertama adalah dengan berinfak akan menumbuhkan kemantapan iman dalam hati dan jiwa. Yang kedua, selalu ingat untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Karena sejatinya kehidupan yang hakikat bagi kita, bagi hamba, bagi anak-anak pun adalah akhirat. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, hanya tempat singgah. Kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Yang ketiga, rizkinya akan bertambah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berinfak, Allah akan menambah rizkinya, akan memberikan keberkahan bagi kita, bagi anak-anak, bagi siapapun yang berinfak. Yang keempat, mempererat persaudaraan Islamiyah sesama muslim. Jadi kita sesama muslim harus saling bahu-membahu, bantu-membantu, meringankan beban orang lain dengan cara berinfak atau amal-amal bagus lainnya. Dengan kita berinfak, maka akan membuat saudara seiman kita tersenyum bahagia. Akan dirasakan sebuah kedamaian di antara kita bersama. Yang kelima, ikut berperan aktif meningkatkan syiar Islam. Infak itu adalah ajaran Islam. Dengan berinfak, maka Islam, syiar Islam akan kembang di tengah-tengah kehidupan kita umat Islam. Berikutnya, berperan serta memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jika infak kita berikan kepada kelembagaan, disumbangkan kepada lembaga, maka lembaga-lembaga itu juga akan maju. Karena tanpa bantuan kita, lembaga itu tidak akan maju. Karena di antara yang dibutuhkan lembaga adalah biaya untuk membangun, membelikan kitab, buku-buku, majalah, bulletin-bulletin, hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan lembaga. Yang ketujuh, menambah dana kas umat Islam sehingga semakin banyak. Yang kedelapan, mewujudkan pembangunan sarana tempat ibadah orang Islam. Dengan berinfak, insya Allah kita akan memajukan tempat-tempat ibadah, mensubur makmurkan tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushola, dan tempat-tempat ibadah lainnya. Anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kalian paham, mengerti apa yang saya jelaskan dari tadi, dapat dapat mengamalkan juga dalam kehidupan sehari. Kita jumpa di pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.